أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian persaudaraan keluarga Minang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memperkenankan bagi saya untuk kali kedua menjadi pembicara di pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan alhamdulillah pengajian ini dapat terlaksana meskipun tadi diawali dengan hujan yang mungkin membuat kita jadi enggak itu ya Pak. Nah, jadi ragu gitu apakah pengajian ini akan dilaksanakan atau tidak. Tetapi dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hujan ini berganti menjadi yang tadinya merupakan cobaan bagi hati kita, malah menjadi salah satu sebab penyejuk malam ini. Karena kalau kita lihat siang hari tadi Bapak dan Ibu sekalian, panasnya itu cukup terik dan cuacanya itu gerah gitu. Jadi membuat kita kalau tak berkipas atau tak ber-AC kurang rasanya. Nah gitu. Jadi teringat juga dengan salah satu peristiwa di dalam sirah atau di dalam kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak memulai satu perang penentu, satu perang yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yaitu perang Badar. Pada muqaddimah perang itu turun hujan, ibu-ibu. Turun hujan yang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyuci, liyutahhirakum wa yarbitu alaihi qulubuhum wa yusabbitu bihil aqdam, yaitu sebagai penyuci diri kalian, menjadi segar diri kita berkat hujan itu, dan juga menguatkan hati-hati kita, dan juga agar tanah yang dipijak waktu perang itu menjadi kokoh. Karena di padang pasir itu ibu, kalau perang di atas pasir, kalau tak dikasih air atau tak lembab tanahnya itu tak kuat pijakannya. Maka dengan hikmah tersebut Allah menurunkan hujan agar tanah-tanah yang dipijak atau dilangkahi oleh atau dijadikan sebagai medan pertempuran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kokoh dan membuat mereka itu terbantu ketika memerangi kaum kufar. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu kisah lagi mengenai perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan juga dengan pengajian kita di rumah ini, ibu. Jadi pengajian di rumah itu adalah langkah dakwah Nabi yang pertama, ibu. Langkah dakwah Nabi yang pertama, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya itu dari rumah salah seorang sahabat, yang berawal dari pengajian rumah ke rumah, dari pengajian yang awalnya sedikit demi sedikit menjadilah berkembang menjadi 1 miliar lebih kaum muslimin, yang dimulai dari pengajian-pengajian kecil-kecilan, pengajian-pengajian yang rumah-rumahan ini, pengajian-pengajian yang antar satu keluarga dengan keluarga yang lain berubah menjadi satu umat
yang besar. Maka ini optimisme saya pribadi, dan juga mungkin agar Bapak dan Ibu sekalian bisa optimis dengan pengajian kita ini, dan tidak berhenti di satu generasi saja, akan tetapi bisa berlanjut kepada generasi-generasi mendatang yang terus melestarikan hal ini. Jadi tidak berhenti pada generasi kita saja, bahkan kita berdoa agar anak-anak kita nantinya juga melanjutkan hal ini, yang menjadi mungkin wasilah dakwah dan juga pencerahan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita kali ini akan kita ambil dari pengajaran atau dari buku karya guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih kita kenal dengan singkatannya itu Buya Hamka. Dan tentunya Buya Hamka punya banyak sekali tulisan, banyak sekali karya. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak karya beliau yang sampai kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang judulnya adalah Doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tulisan ini adalah diantara karya-karya yang paling terakhir, atau karya-karya yang ditulis oleh Buya Hamka sebelum beliau wafat sekitar beberapa tahun. Jadi termasuk karya terakhir beliau. Yang karya-karya ini atau yang tulisan ini, tulisannya itu buku doa-doa Rasulullah ini adalah kumpulan materi yang beliau sampaikan ketika beliau mengisi pengajian kuliah subuh di Radio Republik Indonesia sekitar tahun 70-an. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi ini kumpulan materi pengajian beliau mengenai doa-doa Rasulullah. Maka penting rasanya untuk kita sampaikan, kita kaji ulang, kita angkat kembali batang yang terendam itu, yaitu peninggalan para alim ulama kita yang bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini, yang terkhususnya yang berkaitan dengan doa dan zikir. Baik, kita mulai. Kita akan baca bukunya, kemudian kita komentari atau kita tambahkan sedikit yang berkaitan dengan pembahasan yang beliau sebutkan di dalam buku ini. Yang pertama, beliau menyebutkan dari hal doa. Dari hal doa. Apa itu doa? Beliau mengatakan di sini, di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa adalah satu amalan yang penting sekali. Salat itu sendiri pun adalah doa. Jadi salat itu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah doa. Kenapa begitu? Sejak mulai kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita telah menghamparkan sayap harapan kita kepada Tuhan dengan mengakui kecilnya diri kita sendiri di hadapan kebesaran ilahi. Malahan seluruh alam ini pun menjadi kecil belaka. Yang ada di pikiran kita, manusia yang kecil ini pun, maka pikiran dan ingatan kita, manusia yang kecil ini pun dihimpunkanlah kepada yang maha besar. Jadi beliau di sini memberikan arti penting doa kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena doa itu sendiri pun terbagi menjadi dua. Ada namanya doa ibadah. Doa ibadah, yaitu doa-doa yang berkaitan dengan ritual peribadatan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yaitu doa-doa yang kita baca saat sholat, doa-doa yang kita baca saat berhaji, itu. Dan doa-doa yang kita baca saat keadaan-keadaan tertentu. Jadi itu ada namanya doa ibadah. Doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan ketika beribadah, yang isinya adalah pujian
atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu doanya adalah Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah, permintaan, doa yang isinya adalah permintaan kita. Itulah yang kita ucapkan ketika kita menengadahkan tangan kita, kemudian kita ucapkan permintaan kita. Itulah namanya doa masalah, doa yang isinya permintaan. Sebagai contohnya adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu doa keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang paling penting, ada satu doa yang paling penting juga ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang berkaitan dengan doa masalah ini, yang kita ucapkan minimal 17 kali sehari semalam. Minimal 17 kali sehari semalam, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Itu jadi doa tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Itu doa masalah juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, doa permintaan kita. Makanya dikatakan juga oleh para ulama, Al-Fatihah itu adalah doa yang paling agung, doa yang paling tinggi derajatnya. Karena apa? Karena Allah perintahkan kita untuk baca tiap hari, tiap waktu, dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi lagi, bapak dan ibu-ibu sekalian. Yaitu doa permintaan kita akan jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak bisa kita terus lurus. Tidak bisa kita itu terus melangkah di jalan yang lurus. Pasti ada kalanya kita belok, ada kalanya kita menyimpang. Maka Allah tegaskan, Allah isyaratkan, Allah syariatkan kepada kita untuk membacanya itu setiap hari, mulai dari pagi sampai pagi lagi. Agar apa? Agar kita senantiasa ditunjuki jalan yang lurus. Itu doa masalah. Kemudian di sini Buya Hamka menyebutkan satu hadis yang berkaitan dengan doa. Itu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tsumma tala qaulahu ta'ala. Kemudian beliau SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka katakanlah kepada mereka, ya Rasulullah, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, niscaya akan diperkenankannya, akan dikabulkannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang istikbar, merasa besar, merasa sombong terhadap beribadah kepadaku, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Di sini dimaknai makna ibadah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, makna ibadah itu adalah doa. Barang siapa yang merasa sombong untuk berdoa kepadaku, merasa dirinya itu besar, merasa dirinya itu tak perlu dengan diriku, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan digiring, dalam keadaan dihina. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka mengapa dikatakan orang yang sombong? Karena sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7, kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu dalam keadaan melampaui batas, dalam keadaan sombong. Ketika kapan? Ar-ra'ahu taghna.
ketika melihat dirinya itu tak perlu apa-apa, tak butuh bantuan, merasa dirinya itu sudah besar, merasa dirinya itu sudah hebat. Maka perlulah bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk memanjatkan doa itu setiap hari, minimal dalam sholat kita. Karena dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengkategorikan orang dalam perkara ibadah dan doa itu ada 4 macam. Mengkategorikan orang atau manusia mengenai hal ibadah dan doa itu ada 4 macam. Yang pertama, yang paling mantap, yang paling hebat adalah orang yang ibadahnya kuat dan juga doanya kuat. Nah, ibadahnya kuat dan juga doanya kuat. Itu yang paling bagus dan yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ibadahnya kuat cuma doanya kurang. Nah, itu. Ibadahnya kuat cuma doanya kurang. Sholat 5 kali sehari 1 malam, bahkan tambah sholat sunnah. Cuma dalam sholatnya itu jarang dia berdoa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu jarang dia berdoa, jarang dia mencari waktu untuk berdoa. Nah, itu orang yang kedua, tingkatan yang kedua. Dan tentunya ini di bawah tingkatan yang pertama tadi, yang ibadahnya kuat dan doanya juga kuat. Kemudian yang tingkatan yang ketiga, yaitu orang-orang yang kurang ibadahnya tapi kencang doanya. Nah, itu sebagaimana juga dikatakan oleh Buya Hamka, ini orang banyak maunya tapi hak dan kewajibannya kurang gitu. Nah, ibaratkan pekerja yang minta tambah gaji tapi sering leha-leha gitu. Jadi ini tingkat yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang kurang ibadahnya kepada Allah, namun permintaannya banyak, apa-apa minta sama Allah. Nah, tapi ini termasuk bagus. Yang keempat ini juga yang paling buruk, yaitu orang-orang yang tak mau ibadah dan tak mau berdoa juga sama Allah. Nah, ini orang yang paling buruk. Udah tak mau ibadah, sholat gak pernah, apalagi doa itu gak apa deh, paling buruk kondisinya. Dikatakan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Jadi beliau diraun-raunkan oleh Rasulullah. Tapi beliau diraunkan ini bukan tanpa tujuan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada tujuannya. Beliau itu diraunkan untuk dikasih nasihat. Jadi diajak jalan-jalan sambil dikasih nasihat. Apa nasihat beliau kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, wahai nakku, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, niscaya akan Allah jaga dirimu dari segala macam bahaya. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah syariat-syariat Allah, niscaya Allah akan berada di depanmu sebagai penunjuk jalan. Allah akan menerangi jalanmu ke depan. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak minta tolong, pertama-tama mintalah tolong, berdoalah dulu kepada Allah. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka bisyidda. Maka kenalkanlah dirimu kepada Allah pada waktu lapang. Kenalkanlah dirimu kepada Allah pada waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu sewaktu sempit, sewaktu susah. Jadi kita kenalkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara mengenalkan diri kita kepada Allah, bapak dan ibu sekalian? Ya dengan ibadah. Kita panggil-panggil nama Allah. Kita kenalkan bahwasanya kita ini
hamba yang beriman. Nah, sehingga ketika kita minta, dilirik langsung sama Allah ketika kita minta waktu susah. Ibaratkan kata kita punya anak, Bapak dan Ibu sekalian. Anak kita ini ada anak kesayangan, ada anak terbuang misalnya. Contohnya, ini apalah, mohon maafnya gitu. Ada anak terbuang misalnya, mohon maafnya. Tentunya anak kesayangan ini kalau minta sesuatu pasti dituruti, diperhatikan, karena kenal bapak dan mamanya sama dia. Sedangkan anak yang yang nggak dekat sama ayah dan mamanya, biasanya keinginannya itu ditunda, atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Gitu juga. Ya, gitu juga ketika kita mengajar murid atau kita jadi guru, Bapak dan Ibu sekalian. Ada murid yang rajin, teladan, yang baik dari segala sisinya. Ada juga murid yang suka keluyuran gitu, keluar kelas, nggak memperhatikan pelajaran. Tentunya murid-murid yang teladan itu akan lebih diperhatikan sama gurunya. Ya, meskipun murid yang bandel juga diperhatikan sama gurunya, tapi dalam konteks yang mengharapkan kebaikan, ibu-ibu, bapak dan ibu-ibu, mengharapkan agar dia itu berubah gitu. Jadi kita ibaratkan begitu. Jadi kita kenalkan diri kita kepada Allah waktu kita lapang, waktu kita lagi senang. Itu dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya akan Allah kabulkan permintaan kita, akan Allah bantu kesempitan kita ketika kita merasa susah, Kemudian beliau sebutkan juga di sini, beliau menyebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah, atau dalam riwayat lain ad-du'a'u lubbul ibadah. Doa itu adalah inti pusat dari ibadah. Nah, doa itu adalah inti atau pusat dari ibadah. Jadi kalau sesuatu itu hilang intinya, maka tak bernilai dia, hilang nilainya apabila hilang intinya. Maka penting bagi kita agar senantiasa memperhatikan apa yang diinginkan dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa syarat-syaratnya dan apa rukun-rukunnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwasanya doa itu dapat mengubah takdir kita. Doa itu dapat mengubah takdir kita, dan tentunya kegiatan kita atau peristiwa kita berdoa kepada Allah itu juga adalah takdir Allah. Nah, jadi Allah mentakdirkan diri kita berdoa agar terubah takdir kita disebabkan doa tersebut. Kita contohkan begini, Bapak dan Ibu sekalian. Ini peristiwa yang saya alami sendiri gitu. Jadi sewaktu beberapa bulan yang lalu, saya naik sepeda motor hendak mengirimkan paket ke Eknabara kota. Saya naiki sepeda motor tapi lupa berdoa, gitu. Lupa berdoa. Saya naiki sepeda motor, ternyata Allah takdirkan jatuh saya di depan Bank Sumut. Di depan Bank Sumut jatuh saya di situ, berdarah-darah lah karena sebab kecelakaan tersebut. Itu karena saya lupa mengucapkan doa. Tetapi mungkin di satu keadaan yang lain, apabila kita ucapkan doa itu, bisa jadi karena sebab doa itu terhindarlah kita dari peristiwa yang buruk gitu. Atau mungkin kita tertimpa peristiwa yang buruk, tapi terhindar kita dari peristiwa yang lebih buruk lagi, ya gitu. Misalnya kita berdoa, Bapak dan Ibu sekalian, doa naik kendaraan, udah berdoa kita ternyata di jalan itu kempes ban, kempes
bannya, pecah bannya. Sehingga kita terpaksa menepi di pinggir jalan untuk memperbaiki ban yang bocor itu. Mungkin di satu keadaan lain, kalau tak pecah ban itu, ada kejadian yang lebih buruk lagi di depan sana. Yang kalau tak pecah ban itu, terjadilah kecelakaan, bisa jadi, nauzubillah gitu. Mungkin kita terhindar dari sebab doa itu, yaitu dari ketika kita berdoa, Allah balikkan takdir kita yang sebelumnya itu mungkin buruk, Allah ganti dengan takdir yang lebih baik untuk diri kita. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di sini penulis memberikan satu hadis, yaitu dari Rasulullah SAW yang isinya adalah la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u wala yazidul umura illal birru wa innar rajula la yahrumu ar-rizqa bidzanbi yusibu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Tidak ada yang mampu menangkal takdir buruk kecuali dengan doa. Tidak ada yang mampu untuk menangkal takdir buruk kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan tidak ada dan seorang laki-laki akan diharamkan darinya rezeki dengan sebab dosa yang diperbuatnya. Jadi di hadis ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ada 3 hal yang jadi nasihat buat diri kita. Bahwasanya doa itu dapat menangkal nasib buruk, dapat menangkal takdir yang buruk. Yang pertama. Dan yang kedua adalah kebaikan itu dapat menambah umur. Bukan dari segi kuantitasnya, tetapi dari segi kualitas umur kita. Umur yang kita jalankan itu menjadi lebih optimal. Menjadi lebih optimal disebabkan apa? Kita melaksanakan kebaikan. Karena umur yang panjang itu ukurannya adalah ingatan orang terhadap diri kita. Kita lihat juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu kalau ditaksir-taksir umurnya di dunia ini cuma 63 tahun. Tetapi 1447 tahun beliau masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena nama beliau itu disebut di mana-mana. Berkata Rasulullah Muhammad SAW di satu pengajian. Di satu pengajian lain disebutkan nama Rasulullah SAW. Tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Aceh Barat, bahkan di seluruh belahan bumi yang lain disebutkan nama-nama Rasulullah SAW. Panjang umur beliau karena ingatan orang. Maka itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kebaikan itu menjadi ingatan orang terhadap diri kita. Makin banyak kita berbuat baik, makin banyaklah ingatan orang yang baik-baik kepada diri kita. Sebagai contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teringat saya dengan salah satu guru kita juga, Ustadz Jamaris. Ustadz Jamaris. Mungkin dengan sebab kebaikan beliau itu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama pengajian-pengajian beliau juga seperti di rumah-rumah ini, menjadi wasilah beliau menjadi panjang umurnya, yaitu panjang umurnya di ingatan orang-orang yang berinteraksi dengan beliau dahulu dalam kebaikan. Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, makna dari wala yazidu al-umra illal birru. Tidak ada yang mampu memanjangkan umur kecuali ketaatan atau kebaikan. Dan seorang laki-laki akan diharamkan darinya rezeki disebabkan dosa. Jadi dosa itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat menghalangi kita dari rezeki. Tetapi kan ada orang yang dianugerahi rezeki banyak meskipun orangnya banyak berbuat kesalahan, banyak berdosa. Dari segi kualitas iya, dari segi kuantitas kuantitas iya, banyak memang kita lihat. Tapi dari kualitasnya, dari keberkahannya, banyak duit masuk, banyak juga duit keluar. Tidak berkah, tidak menetap. Karena arti dari berkah itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah tetap. Tetap dia. Menetap dan
terus bertambah. Itu dia, menetap dan terus bertambah dalam perkara kebaikan. Itulah namanya berkah. Jadi kalau uangnya itu segitu habis, segitu dapat, segitu habis, itu bisa jadi ada ketidakberkahan di situ. Karena sebab apa? Sebab dosa kita sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan bahkan juga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya ada seorang laki-laki menempuh perjalanan panjang, berdebu-debu pakaiannya, usut masai rambutnya, lusuh mukanya, wajahnya udah berkerut-kerut karena saking susahnya perjalanan. Di tengah perjalanan itu dia merasakan kesusahan, sehingga dia berdoa kepada Allah, Ya Rob bantu aku dari kesusahan ini, Ya Rob bantu aku dari kesusahan ini. Tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dan dikasih atau diberikan gizi dari yang haram juga. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Jadi salah satu penghambat atau hal-hal yang membuat doa kita itu lambat diterima, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah sesuatu kontaminasi hal-hal yang haram pada diri kita. Kemudian beliau di sini memberikan sebuah petuah yang sangat bijak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada diri kita agar terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tak mau minta sama Allah, Allah akan murka sama dia. Barang siapa yang tak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Beliau berkata di sini, amat berbeda dengan yang meminta kepada sesama kita Bani Adam. Beda halnya dengan kita minta-minta sama manusia, bapak-bapak dan ibu. Jengkel manusia itu ketika kita sering minta kepada dia. Minta-minta aja pun kau. Banyak kali permintaanmu, sebagai itulah apa kita, reaksi kita pasti jengkel kita. Sedang Tuhan menjadi murka kalau tidak kepadanya kita meminta. Itu berkebalikan dengan sifat manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala malah murka kalau kita tak minta sama dia. Maka disebutkan oleh beliau di sini, mengapa kita akan masuk ke dalam pintu yang tertutup, yaitu hati sesama kita manusia, dan tidak masuk melalui pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, maka pantaslah bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, agar lebih banyak kita minta kepada Allah daripada minta kepada manusia. Yang notabene-nya manusia itu makhluk yang lemah. Bahkan yang punya dia itu bukan punya dia. Karena segala yang kita miliki di dunia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah hakikatnya bukan punya kita, yaitu punya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini, jiwa kita, apa yang kita punya di dunia ini, lillah, hanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan hanya kepada dialah, kepada Allah lah kita akan kembali nantinya. Di sini beliau sebutkan juga yang ketiga, kalau doa belum kunjung terkabul, bagaimana respon kita jika doa itu belum juga kunjung terkabul? Beliau sebutkan di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi an yaruddahuma safran khaibatain. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup dan Maha indah, Maha mulia. Malu Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya itu menengadahkan tangannya dan dia tidak memberikan sesuatu ketika tangan itu kembali. Malu Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya itu merendahkan tangannya atau menengadahkan tangannya kalau tidak meletakkannya kebaikan dalam tangan itu. Jadi ketika kita menengadahkan tangan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah malu, Allah merasa lebih baik kutaruh sesuatu, ada sesuatu yang kuletakkan kepada tangan hambaku ini. Tapi di sini sebutkan juga oleh penulis, semoga Allah merahmatinya. Maksud di sini adalah asal kita memohonkan dengan sungguh-sungguh, tidaklah Tuhan akan membiarkan tangan kita kembali turun dengan hampa. Oleh sebab itu hendaklah diingat cara kita berdoa itu sendiri. Nah, kita perhatikan cara kita berdoa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Agar apa? Agar terwujud sebab dan akibat ini, agar terwujud ketika kita menengadahkan tangan tidak kembali dengan hampa. Apa itu sebab-sebabnya itu? Apa itu kiat-kiat kita dalam berdoa? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wah. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Dalam keadaan suci dan mengangkat kedua tangan ke langit. Biasanya habis sholat ini cocok ibu-ibu, atau sebelum sholat. Ketika kita masih dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, angkat kedua tangan. Yang kedua adalah memulai doa dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permulaan doa kita itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kemudian yang ketiga adalah meminta ampun, istighfar, agar penghalang-penghalang yang membuat doa kita itu tak ditengok oleh Allah, tak didengar oleh Allah itu menjadi hilang. Dosa-dosa kita itu gugur dan doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian kita istighfar. Bisa dengan doa-doa istighfar yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, yaitu doa Nabi Yunus juga bisa ibu-ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau juga doa Nabi Adam ketika diusir dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kita ucapkan. Atau istighfar biasa aja, astagfirullah wa atubu ilaih juga bisa. Yang keempat, hadir jiwa ketika berdoa. Nah itu, hadir jiwa ketika berdoa. Jadi doanya itu betul-betul kita resapi makna-maknanya, kita resapi arti-artinya. Kalau dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya lebih dalam karena kita yang mengerti sendiri bahasa kita. Hadir jiwa ketika berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya merendahkan suara. Jadi bisik-bisik kita itu, jangan kuat-kuat. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru', tunduk hati, tunduk jiwa, wa khufyah, dan dalam keadaan lirih. Bisik, berbisik kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa tadi itu? Keempat. Nah, keempat. Kemudian yang kelima, berdoa diiringi dengan menyebut nama-nama Allah yang maha mulia. Misalnya kita berdoa rahmat, maka kita sertakan juga ya Rahim, ya Rahman. Berdoa minta ampun, ya Ghafur. Berdoa minta kelapangan nikmat, ya Syakur. Nah, gitu. Jadi kita sertakan nama-nama Allah yang mulia itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, sesuai dengan permintaan kita. Nah, yang 99 nama Allah itu kita sertakan di dalam doa kita sesuai dengan keperluan kita. Misalnya diberikan ilmu, ya Alim. Nah, misalnya diberikan apa lagi, Ibu? Ah, itu kita lihat di makna-makna Asmaul Husna yang 99 banyaknya itu. Yang keenam, bersedekah sebelum memanjatkan doa. Nah, ini. Karena kebaikan pastilah akan dibalas dengan kebaikan yang setara. Kalau kita ingin berdoa kebaikan, bersedekahlah kebaikan terlebih dahulu agar kebaikan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berdoa dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Karena doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi itu lebih kena, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, lebih kena. Karena yang berdoa siapa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Nabi. Nabi lebih tahu doa mana yang lebih makbul. Karena yang ngasih tahu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan ini niscaya akan dikabulkan. Maka Nabi pun berdoa dengan doa tersebut. Jadi yang lebih makbul, yang lebih tahu apa saja doa yang makbul itu Nabi. Makanya kita lebih pas untuk berdoa dengan doa yang juga diucapkan atau dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai pengajian kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Pak